Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jeffrianus Tupenggego, NPM 21810000220024. Kelas B, Prodi Biologi. Saya dari kampus Iki Budi Tomo Malang. Di sini saya akan menampilkan media pembelajaran saya sekaligus cara mengajar yang benar. Mari kita sama-sama menyimak video yang saya buat ini. A few moments later. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat, Pak. Oke, sehat-sehat semua ya. Ya, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, hari ini Bapak akan presensi dulu ya. Ya, Pak. Reflianus Gusti Kakak, Hadir, Pak. Melkianus Kakak, Hadir, Pak. Yosef Ingobani, Hadir juga, Pak. Imelda Taribuku. Sakit, Pak. Oh, sakit ya dia? Iya, sakit, Pak. Oke. Oke. Oke anak-anak, di sini Bapak punya media pembelajaran, yaitu media papan pintar. Nah, di sini media papan pintar di sini kita punya materi yaitu sistem reproduksi. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Bapak mau tanya, anak-anak sudah tahu apa itu sistem reproduksi? Belum tahu, Pak. Sistem reproduksi itu adalah organ bagian dalam dan organ bagian luar pada manusia. Nah, sekarang Bapak mau tanya, alat apa saja yang ada di sistem reproduksi? Testis, Pak. Oke, pintar. Siapa? Melkianus ya? Oke, pintar. Selain testis, sekarang Bapak mau tanya, Reflianus, tidak bagian organ reproduksi ada apa? Kandung kemih. Oke, pintar anakku. Oke, di sini kita akan memain games. Jadi sebelum kita memain games media papan pintar ini, Bapak akan meminta bantu kepada salah satu siswa Bapak, yaitu Melkianus K, untuk maju ke depan. Ya, Pak. Oke, silakan ini dipegang. Oke, di sini Melkianus cuma disuruh Bapak untuk memegang alat ini, yang nanti Bapak akan tuliskan di bagian-bagian alat reproduksi mana yang akan dibaca oleh Bapak. Oke, sekarang kita mulai ya anak-anak. Oke, sekarang Bapak akan tusukkan ini ke kandung kemih. Nah, jadi perlu diketahui kandung kemih itu terletaknya di sini. Oke, sekarang kita akan buka amplop yang sudah Bapak sediakan. Di sini ada amplop yang tertulis kandung kemih. Oke, di sini Bapak akan membacanya. Perlu diketahui bahwa fungsi dari kandung kemih pada alat reproduksi pria merupakan salah satu bagian dari sistem ekskresi manusia. Namun pada pria dewasa, kandung kemih sebagai salah satu alat reproduksi. Nah, itulah fungsi dari kandung kemih. Ya anak-anak, setelah itu kita simpan kembali.
Oke, sekarang kita menuju ke kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat itu letaknya berada di sini. Oke, terus kita buka amplop yang tertulis kelenjar prostat. Oke, fungsi dari kelenjar prostat sebagai bagian dari sistem reproduksi pria. Nah, kelenjar prostat memegang peran penting dalam kesuburan seseorang lelaki. Nah, fungsi kelenjar prostat yaitu fungsi utama kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma selama ejakulasi. Yang kedua, menutup saluran kemih saat ejakulasi agar air mani tidak masuk ke dalam kandung kemih. Fungsi ketiga, menunjang kinerja hormon seks utama pria yaitu hormon testosteron. Nah, itu fungsi dari kelenjar prostat. Oke, selanjutnya Bapak akan simpan. Oke, kita akan lanjut berikutnya yaitu saluran uretra. Nah, jadi saluran uretra itu berada di sini. Yang garis warna merah ini. Ya, anak-anak. Oke. Kita akan membuka amplop yang tertulis uretra. Saluran uretra yang terdapat dalam penis itu merupakan akhir dari saluran reproduksi. Nah, fungsi dari saluran uretra sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Berarti ini saluran ini fungsinya untuk keluarnya urin dan sperma. Jadi melalui saluran uretra ini akan mengeluar melalui lubang penis. Nah, itulah fungsi dari uretra tadi. Oke, sekarang Bapak simpan. Oke, selanjutnya kita akan melanjuti yaitu saluran vas deferens. Sini nak. Nah, saluran deferens itu beradanya di ini, yang garis warna biru ini ya. Nah, Bapak tusuk di sini. Oke, selanjutnya kita akan buka amplop yang bertulisan saluran deferens. Oke, Bapak akan membacanya ya. Saluran deferens yaitu saluran yang panjang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Nah, fungsinya menghubungkan epididymis dan uretra. Nah, anak-anak pasti bingung apa itu saluran epididymis. Nah, saluran epididymis itu adalah tempat penyimpanan sementara dan pematangan sel sperma yang dihasilkan oleh fetus sebelum dapat digunakan untuk membuahi sel telur. Oke, terus kita lanjutin lagi. Kita lanjut ke fetus. Oke, sini nak. Nah, jadi fetus itu berada di sini. Nah, ini fetus. Bapak akan membuka amplop yang bertulisan fetus. Oke.
Testis adalah bagian yang bentuknya bulat, telur, yang tersimpan dalam struktum. Berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Anak-anak pasti bingung, apakah itu hormon testosteron? Nah, di sini Bapak akan menjelaskan hormon testosteron itu adalah hormon yang memegang banyak peran, fungsi dan pentingnya bagi laki-laki. Nah, secara khusus berkaitan dengan hubungan seksual. Nah, fungsi dari hormon ini membentuk kepadatan tentang dan kekuatan otot. Fungsi lainnya yaitu meningkatkan gairah dalam melakukan berhubungan seksual bagi pria dewasa. Oke anak-anak, setelah itu Bapak akan membuka amplop selanjutnya. Nah, oke. Selanjutnya yaitu struktum. Nah, struktum itu ada di dekat dengan testis. Di luar testis. Ini dia. Oke, sekarang kita buka bagian struktum. Nah, anak-anak perlu mengetahui struktum itu adalah bagian seperti kantung yang di dalamnya terdapat testis. Nah, fungsi dari struktum ini yaitu menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Itu fungsi dari struktum ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan buka amplop selanjutnya. Oke, sekarang kepala penis. Nah, kepala penis itu berada di sini. Ini kepala penis. Oke, Bapak akan buka amplop yang bertulisan kepala penis. Nah, kepala penis berbentuk silinder, bisa mengalami perubahan dari rileks menjadi tegang atau sebaliknya. Nah, kepala penis biasa disebut juga gland penis. Nah, termasuk bagian penis yang tinggi yang mengandung serabut, saraf, dan terlindung oleh kulit luar pada pria yang belum disunat. Oke, selanjutnya Bapak akan melanjutkan amplop berikutnya. Oke, di sini yang terakhir yaitu lubang penis. Lubang penis itu berada di sini. Ya, anak-anak. Oke, lubang penis. Lubang penis itu bagian terakhir dari kepala penis. Nah, di bagian lubang penis inilah yang sangat berperan penting saat seorang dewasa mengalami ejakulasi atau biasanya disebut keluarnya sel sperma dan urin. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membuka amplop yang terakhir. Nah, di amplop terakhir ini ada jalan keluarnya sperma. Nah, di sini anak-anak akan tahu bagaimana sperma itu akan keluar. Oke, mari kita buka amplop yang terakhir. Ya anak-anak. Oke, di sini ada tertulis. Oke, pada usia 13 sampai 14 tahun, testis itu mulai memproduksi sperma. Jadi mulai dari testis ini ya,
Anak-anak sperma itu akan diawali mulai dari tetis. Nah, saluran sperma tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Jadi epididymis itu berada di bagian sini, dan ini uretra itu, dan vas deferens ya. Dan vas deferens itu adalah saluran sperma ya anak-anak. Jadi sperma yang dihasilkan dari, masih di sini anak, tenang ya. Ini Bapak lagi menjelaskan. Jadi saluran sperma tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Nah, sperma yang dihasilkan dari tetis akan keluar melalui epididymis. Dari epididymis, sperma akan disimpan sementara waktu hingga sperma matang, lalu akan disalurkan ke vas deferens. Ke vas deferens ya. Ini. Terus dari saluran vas deferens menyambung ke saluran uretra. Nah, uretra selain sebagai saluran sperma juga sebagai saluran urin yang akan dikeluarkan melalui uretra menuju keluarnya penis, lubang penis. Jadi ini uretra, dan sperma dan air urin itu akan dikeluarkan melalui saluran uretra ini. Oke, setelah itu, untuk Melki Anuska, Bapak persilakan duduk. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama nak. Oke, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang Bapak jelaskan. Sebelumnya Bapak akan membagikan tugas. Nah, minggu depan Bapak akan memberikan tugas mencari reproduksi wanita ya. Apa saja alat reproduksi wanita itu. Sekian dari Bapak. Semoga pada hari ini anak-anak bisa mendapat ilmu dari Bapak. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke, berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.